cerita ini tuh menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, yakni bahasa Dobel dari Pulau Arus. Daya ledakannya itu cuma hanya sebatas kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siniar Edukasi bersama saya Dinda Rahmawati, Duta Bahasa Provinsi Maluku Utara tahun 2021. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber, yaitu Bapak Rian M. Kamari, seorang sastrawan di Maluku Utara yang siap berbagi ilmu dengan kita untuk kiat-kiat menulis kreatif untuk generasi muda. Saya sapa terlebih dahulu, apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Banyak sekali karya yang sudah Pak Rian hasilkan. Salah satunya yaitu yang sudah saya pegang, yakni ada antologi cerita anak yang sudah dibukukan oleh Kementerian Pendidikan, dan juga ada prestasi yang telah Bapak Rian raih, yang terbaru terpilih sebagai penulis naskah bahan terjemahan buku penunjang diplomasi kebahasaan dalam rangka presidensi G20 oleh Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Kemudian di tahun 2022 menerima anugerah Lencana Setya Sastra Nagari Pengabdian 30 tahun bersastra oleh Pusat Dokumentasi Sastra Modern Lumbung Puisi Sastrawan Indonesia, dan juga di tahun 2022 mendapatkan juara 2 Sayembara Naskah Cerita Anak 2 Bahasa oleh Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara. Dan juga Bapak ini termasuk salah satu pendiri dari komunitas literasi yang ada di Tidore, yaitu Armada Pena di Tidore. Saya ingin berbincang dulu nih terkait karya yang sudah Bapak hasilkan di presidensi G20 tentang berburu mutiara. Nah, mungkin Bapak bisa cerita sedikit ini kira-kira isinya, kemudian ada dalam bahasa apa saja kira-kira? Jadi buku Berburu Mutiara ini adalah cerita rakyat di Pulau Aru. Oke, di Kepulauan Di Aru. Kepulauan Aru, tepatnya di Dobo. Ini masuk dalam kumpulan cerita anak Indonesia dalam rangka diplomasi bahasa dan budaya dalam rangka presidensi G20 kemarin. Bagi saya cerita ini sangat berkesan, buku ini sangat berkesan karena memiliki tantangan yang sangat luar biasa, di mana mutiara saya tidak pernah lihat. Betul. Ya, kita cari di Google juga agak minim pemahamannya. Jadi sebelum berburu mutiara, saya berburu sumbernya. Iya. Ya, maksudnya saya berburu orang Aru di Tidore. Alhamdulillah dapat 6 orang, dan mereka menceritakan secara ringkas tapi padat. Terus saya harus meletakkan satu tokoh di situ. Tokoh anak ini siapa sebenarnya? Jadi saya berkoordinasi dengan teman-teman pegiat literasi di Ambon. Mereka mengusulkan satu nama. Panggilan anak-anak di sana, laki-laki itu Silai. Jadi tokoh di nama utamanya adalah Silai. Tokoh namanya Silai. Jadi alhamdulillah buku ini sudah melanglang buana keliling dunia. Mendapat souvenir buku ini. Jadi ada 10 judul dalam buku ini. Dalam buku ini ya. Ini 10 judul. Cuma saya berinisiasi untuk membuka karya saya di dalam, jadi koleksi pribadi gitu. Wah, keren sekali nih Pak ya. Jadi Sobat Bahasa, cerita ini tuh menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, yakni bahasa Dobel dari Pulau Arus, serta diterjemahkan ke dalam 6 bahasa resmi PBB, yaitu ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, Rusia, Arab, dan juga Mandarin. Jadi luar biasa sekali, ini adalah karya yang sudah keliling ke 6 negara ini, keliling dunia begitu ya, walaupun penulisnya belum pernah keliling dunia. Ya, tapi karyanya kelak, ya. Iya, semoga satu kali kelak Bapak ini bisa diajak keliling dunia begitu ya, karena karya-karyanya yang sudah luar biasa bisa keliling dunia. Nah, kemudian Pak, saya ingin bertanya nih, kira-kira berapa judul dan karya yang sudah dibukukan, kemudian mungkin ada yang sudah ber-ISBN ataupun tidak ada ISBN-nya, dan kira-kira
apa dari kantor bahasa Provinsi Maluku Utara ini juga pernah mencetak atau dari Badan Bahasa sendiri? Jadi yang sempat tercatat sampai yang terbit ini sudah 56. Sudah 56 judul. Yang BRISBN itu 11. Oke, 11 BRISBN 11. Dari Badan Bahasa termasuk satu yang ini Berburu Mutiara. Di kantor bahasa ada 6. Itu 5-nya antologi bersama. Terus satunya antologi tunggal cerita. Ya kemarin terjemahan 2021. Iya, itu satu itu. Terus yang belum BRISBN ada yang KRBCN ya, yang terbaru ini. Ada 8 antologi puisi. Jadi berbahasa daerahnya 26. Bahasa Tidore 26. Sisanya menggunakan bahasa Indonesia. Ini masih dalam. Coba saya lihat Bapak adalah kumpulan cerita rakyat dan puisi-puisi bahasa Tidore. Ini luar biasa yang sudah Bapak tulis dari tahun 1997 dan sampai 1999. Bahkan ini saya belum lahir gitu ya, Bapak ini sudah menulis karyanya. Jadi Bapak sudah mulai menulis itu dari umur mulai SMP kelas 14 tahun. Iya, sekitar 14 tahun ya Pak ya. Jadi karya ini dibacakan di Riri Ternate, acara sastra namanya Serambi Sastra Riri Ternate, tayangkan di setiap malam Selasa. Dan puisi yang berbeda begitu? Ya, dengan puisi. Jadi puisi yang saya tulis di Riri Ternate itu ya sekitar 60-an puisi. Dari tahun 92 sampai 97. Jadi ketika ngapa saya masih simpan itu, masih dapat. Ini ceritanya tentang apa ini Pak? Puisi surat untuk bapak saya. Bapak saya berjuang untuk menghidupkan saya. Kira-kira nih Pak, karena Bapak sering menulis begitu ya, apakah proses kreatif ini susah atau bagaimana proses kreatif ini agar bisa diambil atau ilmunya oleh generasi muda? Waktu di era saya itu kan era kertas, saya istilah era kertas. Sementara sekarang kan masuk era digital yang luar biasa ini. Saya ambil contoh terkecil dari keluarga saya. Anak saya umur SMP ini, saya mengajak menulis itu di kertas sangat sulit. Ketika dia minta uang jajan, harus ada persyaratan. Satu paragraf 10 baris, 10 kalimat. Itu harus wajib hukumnya. Kalau tidak sampai 10 baris, uang jajannya dikurangi. Tidak dikasih. Kasih tetap dikurangi. Oh, dikurangi. Ya, biasa 10.000 per hari, kan 10 baris. Kalau tulis cuma 5 ya 5.000. Dulu daya ledak karya itu cuma hanya sebatas kompleks. Kalaupun di Riri hanya yang punya radio saya yang bisa mendengar. Tetapi sekarang dengan media yang luar biasa ini, sekali klik satu dunia bisa tahu. Betul sekali Pak. Jadi agak mudah lah. Tinggal satu kemauan dari kemauan. Apakah harga gawai yang 2-3 juta bisa dibeli tapi tidak dimanfaatkan, hanya dimanfaatkan untuk main game. Alangkah ruginya generasi sekarang. Betul, karena di zaman era digital ini sangat banyak cara untuk bisa menulis gitu. Bahkan menulis di website atau di laman bisa dibayar gitu. Itu yang luar biasa sekali. Kemudian karya-karya sekarang sudah banyak kita bisa muat di media cetak ya. Kemudian di media daring, media online itu sudah cukup banyak sekali bisa kita manfaatkan. Itu dia. Jadi daya jangkau karya itu sudah semakin cepat dan semakin luas dibanding dengan era-era tahun 2000-an ke 90-an. Itu sangat sulit. Kertas saja sangat sulit. Betul. Tulis tangan, dan kenapa saya simpan masih di dalam itu jahitan, itu bukunya untuk jahitan itu hanya 1 bulan sekali bisa dibacakan di radio. Itu makanya tadi saya bilang sangat bersyukur sekali bisa umur sama dengan umur 7 kali, apalagi anak-anak sekarang. Tapi apakah ada tips Pak ketika menulis kreatif ini kan
harus ada ide begitu ya. Apakah ada tips bagaimana Bapak menulis karyanya, kemudian mendapatkan ide-ide itu kira-kira dari mana tuh Pak? Ini bagi saya, Iya. selain kita bisa ambil pelajaran lewat buku, lewat media-media yang bisa diakses, saya punya pengalaman pribadi. Saya mengistilahkan dalam tanda kutip ini, Iya. mari bersenggamalah dengan imajinasi. Oke. Saya harus tidur dengan imajinasi. Saya harus berpelukan dengan imajinasi. Dari pelukan, dari perpaduan imajinasi itu dengan khayalan, dengan apa, kita akan melahirkan sesuatu ide yang luar biasa. Ide tidak boleh dicari, tapi dijemput. Oke. Kalau Anda cari, Tidak bisa kira-kira ya. apakah ide itu hilang kemana? Iya. Tapi kalau dijemput, saya istilahkan selain istilah, saya juga istilahkan bahwa ini kita nih seperti penunggu bus di terminal. Kalau semakin tunggu, akan semakin sesak karena banyak penumpang yang antri di terminal-terminal yang lain. Maka jemputlah dia apapun caranya, hanya dengan satu cara, perbiasakan diri. Oke. Saya punya perbiasakan diri begini, setiap menjelang tidur saya harus tulis satu kalimat. Tadi saya bertemu siapa, saya ngomong apa, saya tutup. Jadi seperti menuliskan diary Ya, Pak? itu dia. Terus bangun, saya tidur, tadi malam saya mimpi apa, saya mencatat, itu rutin. Dari 10 kata ke 100 kata, terus 100 kata dia jadi 500, jadi 1000. Tulis saja. Tulis saja. Jadi Tulis untuk saja. memulai itu memang Mulai harus. mulai saja begitu. Mulai saja. Mulai apakah bisa begini. Kalau Anda ingin ke Ternate, hal yang pertama Anda lakukan harus mandi, berpakaian. Siap-siap, betul. Nah itu. Terus mau naik mobil, naik motor, yang penting jalan. Tapi kalau Anda hanya duduk dan merenung, saya harus ke Ternate, tidak akan bisa. Jadi mulai dari diri. Oke, mulai dari- Hal yang paling sulit bagi penulis itu kapan mulai. Betul. Dan terakhir Pak, mungkin apa harapan atau target kedepannya terkait penulisan naskah, kemudian karya, dan apalagi saat ini lagi gencar-gencarnya penulisan karya dalam 2 bahasa. Kira-kira harapan Bapak ke depan seperti apa? Harapan ini pernah saya sampaikan di saat cara musyawarah nasional sastra Indonesia, ada 2 hal. Pertama, sastrawan butuh rumah, butuh wadah. Mumpung ini hari buruh ada SPSI-nya, kenapa sastrawan tidak memiliki perserikatan sastrawan? Saya istilahkan rumah besar. Ini sudah digulirkan. Terus yang kedua, sastrawan harus di-backup oleh pemerintah. Ya. Ada satu tawaran yang pernah saya sampaikan bahwa pemerintah harus memberi kredit usaha sastrawan, namanya kurs. Dari kredit usaha sastrawan ini cicilannya dibayar dengan karya, tidak dibayar dengan uang. Pemerintah harus menyediakan anggaran, dibayar dengan karya. Nah, terus untuk terkait dengan lagi gencarnya Penulisan karya karya 2 2 bahasa, ada tips begini. Menerjemahkan itu tidak semudah seperti yang dibayangkan. Jadi jangan pernah kita mencoba-coba menulis bahasa daerah duluan baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu fatal. Lebih baik Lebih baik menulis dalam dengan bahasa Indonesia ya Pak? dulu baru. Oke. Ini yang sudah saya lakukan di komunitas ini, ada sekitar 15 peserta didik. Saya katakan saya sukses karena istri saya tahu bahasa Tidore. Pengkaderan kelas, mulai dari ibu rumah tangga sampai ke anak SD. Ini yang sudah kami lakukan. Saya harapkan mungkin di Maluku Utara ini, mungkin juga di kantor bahasa, mewadahi 19 bahasa ini, kita buat semacam sebuah kongres bahasa daerah Maluku Utara. Dari kongres itu kita bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan ke pemerintah provinsi ini untuk lebih menguatkan lagi daya hidup bahasa ini. Saya orang Tidore yang kehilangan bahasa, saya tetap menulis. Saya mengharapkan jangan pernah menyerah, tulis saja. Karena tulisan itu tidak akan pernah usang dimakan waktu.
Jadi tips atau harapan ke depan itu gini, saya membayangkan suatu kali kelak, khususnya di Tidore, saya ingin menjadikan Tidore dari kota puisi berbasis kearifan lokal. Nah, jadi bersyukur sekali dengan adanya program penerjemahan yang dilakukan oleh Badan Bahasa ini sangat luar biasa. Dengan satu hal lagi, eksistensi kantor bahasa ini harus dipertahankan, karena disinilah seluruh harapan sastrawan yang utara ini mengirim ke situ kantor bahasa. Nah, itu yang jadi harapan saya. Mudah-mudahan bahasa kita tetap hidup dan tetap bisa menjadi sumber kekuatan diri secara lokal dan menjadi perekat seluruh bangsa di tanah air. Baik, itulah tadi bincang-bincang kita terkait kiat-kiat menulis kreatif untuk generasi muda bersama sastrawan Maluku Utara, Bapak Rian. Semoga siniar edukasi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan juga tips yang tadi sudah Pak Rian berikan, bahwa jika kalian ingin menulis, mulailah dari sekarang, begitu ya. Tidak usah menunggu kapan lagi kita akan menulislah dari sekarang. Dan terima kasih sudah menonton siniar edukasi kami. Sampai berjumpa di siniar edukasi berikutnya, dan terima kasih Pak Rian sudah meluangkan waktu untuk hadir di siniar edukasi kami. Terakhir saya ajak Bapak untuk mengucapkan Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi.